Pemirsa, streamer YouTube Resbob yang diduga menghina suku Sunda akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku ditangkap di Semarang setelah sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota, mulai dari Surabaya hingga Surakarta. Bandung ya. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil mengamankan Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob, terduga pelaku ujaran kebencian kepada suku Sunda. Pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai diamankan di Semarang, Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Polisi mengatakan sebelum ditangkap di Semarang, pelaku sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota mulai dari Surabaya hingga Surakarta. Usai ditangkap, Resbob mengungkapkan permohonan maaf dan mengaku menyesal telah menghina suku Sunda. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Sebelumnya, potongan rekaman video live streaming Resbob yang menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola beredar di media sosial. Berekam video juga terdengar menertawakan hinaan tersebut. Usai viral, warganet asal suku Sunda geram meminta polisi untuk memproses dan menangkap pemilik akun Resbob karena menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Kini pelaku terancam pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Polisi menjerat Adimas Firdaus atau yang kerap dikenal sebagai Resbob dengan Undang-Undang ITE akibat ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Resbob pun terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Sambil tertunduk lesu, Adimas Firdaus atau yang kerap dikenal Resbob di media sosial mengenakan baju tahanan. Resbob sebelumnya buron usai menyampaikan ujaran kebencian di media sosial terhadap suku Sunda. Resbob juga sempat melakukan pelarian hingga ke Jawa Timur sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas gabungan. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan status Resbob telah resmi dinaikkan menjadi tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Yang bersangkutan akan kita kenakan Undang-Undang ITE yaitu pasal 28 dan kita juntokan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun ya. Kita akan proses dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi menggunakan medsos dan sebagainya. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati masyarakat lain, hindari ujaran-ujaran kebencian. Sebelumnya pemirsa, Resbob alias Muhammad Dimas Firdaus diduga menghina suku tertentu saat live streaming. Tayangan tersebut mendapat kecaman dari warganet dan viral di media sosial. Bandung ya. Kata-kata hari ini, Bob. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Dalam video yang viral ini, Resbob mengucapkan kata-kata bermuatan sara terhadap suku Sunda serta supporter sepak bola. Bandung ya. Bahkan, si perekam video juga menertawakan hinaan tersebut. Ucapan Resbob sontak menuai kecaman dari warganet, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang geram dengan kalimat provokatif Resbob. Terus terang saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Bandung ya.
Meski telah membuat video klarifikasi permintaan maaf, namun Resbob tetap ditangkap oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat sidang paripurna DPRD ND bersama Bupati ND. Hujan interupsi dan gebrakan meja mewarnai sidang paripurna. Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, yang disoroti lewat forum angket. Kemudian seharusnya kan Bupati, pemerintah sudah ada Bupati tinggal menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak antri berjam-jam. Antrian terjadi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membuat penyeberangan kapal tertunda. Antrian ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Antrian panjang sudah terlihat di jalur Cikuasa atas yang dijadikan sebagai kantong parkir kendaraan akibat tidak tertampungnya kantong parkir di dalam pelabuhan. Diduga antrian terjadi akibat cuaca buruk yang melanda perairan Merak disertai gelombang tinggi dan angin kencang hingga menyebabkan berkurangnya kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Para sopir truk mengaku rugi akibat antrian dan waktu tunggu yang lama untuk menyeberang. Oh, dari Jakarta? Iya, Jakarta ke Jambi. Bang, dengan ini nih, dengan macet kayak gini gimana nih? Pengennya? Ya, capek. Capek? Lelah juga, nunggu yang ngantri. Rugi nggak, Bang? Ya, rugi waktu. Mungkin pengaruh cuaca kali. Cuaca? Iya, badai. Gelombang tinggi mungkin. Ini ngantri udah berapa lama? Dari sebelum keluar tol Merak tadi sekitar jam 4, Bang. Sebelum tol. Terjebak macet juga gitu? Iya. Untuk mengurai terjadinya antrian panjang, pengelola jasa penyeberangan mengoperasikan sebanyak 28 kapal di 7 dermaga yang terdiri dari 5 dermaga reguler dan 2 dermaga eksekutif yang ada di Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.